Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Tanti dan terima kasih sudah klik video ini. Setiap orang pasti memiliki masa lalu dan setiap individu akan memilih masa lalu itu ia jadikan kenangan atau sebuah pembelajaran. Kali ini aku akan membagikan masa lalu aku berupa kenangan, yaitu honeymoon di Gunung Prau. Kenapa sih harus memilih gunung? Kenapa tidak di tempat atau destinasi-destinasi yang lain? Kenapa aku memilihnya gunung? Karena yang pertama, aku suka naik gunung. Dan juga suamiku suka naik gunung. Yang kedua, kenapa harus naik gunung? Karena aku pikir setelah menikah nanti, belum tentu aku punya waktu lagi untuk bisa naik gunung. Ya, bisa karena aku nanti mengurus anak, kemudian menjadi ibu rumah tangga, itu tidak mudah. Kenapa sih pilihannya ke Gunung Prau? Karena menurut aku Gunung Prau itu memiliki trek yang cukup ringan dibandingkan gunung-gunung yang lain. Kemudian kita dapat bonus pemandangan yang bagus. Kemudian kita bisa menikmati momen lebih lama. Perjalanan pendakian ini kami lakukan pada tanggal 30 sampai 30 Juli 2022. Itu 4 hari setelah pernikahan yang kami langsungkan. Oke, jadi perjalanan dimulai dari Gunung Kidul. Karena kan aku nikah di Gunung Kidul, kemudian berangkat ke Jogja, ke tempat kos suami aku, itu sekitar jam 2 siang, hari Jumat. Hari Jumat aku berangkat ke Jogja, jam 2 siang, nyampe Jogja itu sekitar jam setengah 4 nyampe Jogja. Setelah nyampe Jogja, kita packing-packing karena semua peralatan pendakian itu ada di Jogja, di tempat suamiku. Terus kita packing-packing, persiapan bekal, semuanya dilakukan di situ. Nah, karena kita itu naiknya berbanyak, kita dibagi menjadi 3 kelompok pemberangkatan. Yang pertama itu kita berangkat jam 9 malam. Yang kedua, kita berangkat ada yang berangkat setelah jam 12 malam, sekitar jam 1 malam ya. Terus ada lagi yang berangkat pagi, setelah subuh. Kenapa? Yang pertama itu yang berangkat malam, karena kan banyak yang belum pernah naik. Jadi harapan aku sih kita bisa istirahat dulu di base camp. Nah, untuk yang pemberangkatan kedua ini, mereka ada yang shift malam, jadi pulangnya itu sampai jam 12 malam. Akhirnya berangkatlah mereka jam 1 malam. Dan yang pemberangkatan ketiga, pemberangkatan pagi itu ada yang memang masih dalam perjalanan ke Jogja. Nah, pas persiapan packing itu kan kita nggak ada masalah tuh sampai maghrib. Sampai maghrib tuh aku mau nyari makanan buat makan malam. Di situ tuh ada salah satu teman aku yang ngabarin, dia WA, ini ada sedikit masalah nih. Di situ aku udah mulai, ada apa sih, kenapa sih? Terus akhirnya dikonfirmasi by phone, kenapa nih ada masalahnya tuh, kenapa? Nah, dia tuh ngabarin kalau ternyata tuh alat yang mau kita pakai itu masih ada di salah satu teman. Nah, salah satu teman yang mau kita pinjemin alat itu ibunya tuh masuk rumah sakit. Dan dia bisa keluar dari rumah sakit itu sekitar jam 11 malam. So, akhirnya kita mulai berunding gimana caranya supaya alatnya bisa tetap kita bawa. Akhirnya kita menghubungin teman-teman yang lain. Nah, disetujui bahwa yang membawa itu yang rombongan pagi. Jadi yang rombongan pagi itu membawa alat yang kita pinjam dari teman kita yang ibunya masuk rumah sakit. Semuanya udah clear. Akhirnya jam 9 malam kita kumpul di lapangan Denggung Sleman. Itu kita ngumpul yang berangkat jam 9 malam dan mulai start jalan itu ya jam setengah 10-an lah dari situ. Karena kita ngobrol-ngobrol bentar, koordinasi bagaimana, semuanya udah clear, yang lain juga sudah clear. Nah, di sepanjang perjalanan itu aku ada sedikit was-was karena pada saat itu tuh malam 1 suro. Jadi perjalanannya itu dilakukan pada malam 1 suro. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya, tapi karena udah banyak omongan ini malam 1 suro loh, begini, ya sedikit khawatir. Dan lagi kita rombongannya berbanyak ya, kita naik motor. Nah, kita kan waktu itu lewat jalur Wates ya, lewat jalur Wates. Udah dari Temanggung kita ambil ke Paraan. Dari situ kan jalannya udah mulai sempit. Ada was-was karena motor yang aku pakai itu dia kalau dipakai buat nanjak kan rada nggak kuat gitu kan. Ada salah satu teman aku tuh udah nanyain, ini kira-kira kuat nggak ya motor kamu nih?
Terus suami aku bilang, nggak apa-apa, yang penting pelan-pelan, kalau misalkan nanti nggak kuat nih bini gue ikut lo gitu. Udah akhirnya lanjut lanjut. Nah di situ tuh di apa, kita udah ngambil jalannya kan udah mulai sempit, udah mulai menikung, nanjak gitu kan. Di situ ada lubang pas di uh, pengkolan, di belokan gitu ada lubang gede. Dan pada saat itu tuh aku ketiduran gitu. Pada saat itu aku ketiduran dan tahu-tahu tuh motor udah mulai oleng, udah mau jatuh. Padahal itu di samping udah jurang gitu kan. Panik, akhirnya yaudah alhamdulillahnya tuh nggak terjadi apa-apa sampai kita ke base camp. Sekitar jam 1 karena kita banyak berhenti di jalan. Tadinya kan kita estimasi waktunya itu sekitar 3 jam, tapi sampai di base camp itu sekitar jam 1 malam. Oke, sampai di base camp kita nggak langsung regis karena memang kita berencana untuk naik itu pagi hari. Nah, kita sudah berencana untuk naik itu pagi hari, jadi kita istirahat dulu, ngeres dulu di base camp. Nah, karena udah terlalu capek, akhirnya udah aku ketiduran. Sekitar jam 4-an itu aku udah mulai bangun karena dengar teman-teman tuh, kok ini teman-teman kayaknya nggak tidur gitu kan, yang cowok-cowok tuh kayaknya nggak tidur ini, kenapa nih kan. Terus akhirnya aku bangun, nggak nanyain dulu kan, di situ kayak udah mukanya tuh udah mulai tegang gitu kan, udah mulai tegang, nih ada apa nih sebenarnya. Aku tanya-tanyain, aku belum nanya kenapa nih, ada apa gitu. Jadi aku kamar mandi dulu, cuci muka, bersih-bersih kan, kamar mandi dulu biar seger. Setelah cuci muka aku duduk lagi, aku nggak langsung nanya ini kenapa, tapi mereka kayaknya ngobrol-ngobrol serius. Terus aku mulai nanya, kenapa sih, ada apa gitu. Mereka bilangnya pelan-pelan bahwa ada salah satu teman kita yang berangkat malam ini, dia mengalami kecelakaan dan saat ini dia belum sadarkan diri. Wah, di situ udah mulai panik gitu kan, udah mulai panik nih, kok bisa gitu, di mana kecelakaannya, terus kenapa kondisinya sampai dia tuh nggak sadarkan diri gitu. Nah itu kan nggak ada konfirmasi ya, bagaimana kecelakaannya terjadi, itu belum ada konfirmasi karena memang di base camp itu susah sinyal kita itu. Dan setelah udah menjelang pagi sekitar jam 6 itu kita baru bisa konfirmasi ke salah satu teman yang bareng gitu, jadi yang berangkat malam itu ada 3 orang cowok semua, 2 goncengan, 1 bawa motor sendiri. Dan yang kecelakaan ini yang goncengan, yang 1 bawa motor itu di belakang posisinya, jadi dia melihat kejadian, mungkin dia shock dan trauma pada saat itu. Jam 6 itu kita baru bisa hubungin lagi, gimana keadaannya, gimana kondisinya, terus sekarang posisinya ada di mana. Tanyain, ternyata dia sudah dibawa sama pihak kepolisian, itu sudah dibawa ke rumah sakit di daerah Temanggung. Nah itu kita udah sedikit lega karena dia sudah ditangani dengan baik. Nah untuk kondisinya itu ternyata dia sudah sadar, pada saat kita hubungi itu dia sudah sadar dan sudah bisa diajak ngobrol gitu. Pas kita tanya bagaimana kondisinya, itu ternyata yang luka itu bahu sebelah kanan dan paha sebelah kanan itu patah karena dia itu kecelakaannya tuh nabrak pick up di daerah Parakan gitu, setelah pasar kalau nggak salah ya waktu itu kejadiannya. Setelah kita tanya di situ aku udah mulai ngedrop kan, karena yang ngajakin buat naik ke perahu waktu itu kan aku dan suami gitu, memang acaraku dan suami, jadi aku ngajakin teman-teman buat gabung gitu kan, karena itu pendakian santai, pendakiannya pada hari libur, long weekend ya, bisa dibilang long weekend karena itu Sabtu Minggu pasti rame gitu kan. Kemudian memang ini momen bisa dibilang momen pensiun aku di pendakian, karena aku nggak tahu lagi kapan mau bisa naik gunung lagi gitu. Nah di situ tuh ada rasa bersalah lah dari dalam diri aku sendiri gitu kan, ini yang ngajakin tuh aku gitu kan, tapi kenapa malah salah satu teman aku tuh kecelakaan pada saat perjalanan gitu. Di situ aku cuma diem aja, nggak berkomentar apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa. Terus
suami aku kan yang nanyain, gimana nih teman-teman, mau kita turun semua atau membatalkan pendakian atau kita mau lanjut naik gitu. Setelah berembuk, akhirnya lebih baik kita tunggu aja dulu kondisinya seperti apa. Kemudian kita tunggu teman yang berangkat pagi itu nyampe di base camp dulu, karena dia sudah perjalanan menuju base camp kan. Kasihan kalau misalkan kita kabarin pada saat dia di perjalanan gitu. Nah, di situ akhirnya kita memutuskan untuk tetap stay di base camp sampai ada kabar selanjutnya. Yang nemenin dia di rumah sakit itu shock, kondisinya kan shock gitu kan, takut gitu kan, trauma. Dia minta bantuan kalau bisa ada salah satu dari temen yang nemenin gitu. Akhirnya ya udah, salah satu teman aku akhirnya memutuskan untuk turun ke Temanggung untuk nemenin dia di rumah sakit gitu, karena kondisinya kan yang nungguin ini panik, keluarganya juga belum datang gitu. Kita tunggu sampai jam 9, itu kita yang lain masih ada di base camp sambil nunggu yang teman pagi datang. Akhirnya kita kasih tahu dia bahwa ada salah satu teman kita yang berangkat malam itu dia mengalami kecelakaan, terus mau bagaimana ini, kita mau lanjut atau kita semua kembali turun gitu kan. Setelah semuanya sudah kumpul, akhirnya kita konfirmasi lagi sama teman yang ada di bawah gimana kondisinya teman kita ini. Terus dia ngabarin juga bahwa keluarganya sudah nyusul gitu, dia sudah sampai ke Temanggung. Nah di situ dia berpesan bahwa nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau lanjut naik gitu, karena memang kondisinya sudah ditangani sama dokter, sudah ada keluarga yang menungguin, dan kondisi si pasien ini juga dia bilang bahwa nggak apa-apa dia di sana, terus nggak apa-apa dia nggak ikut pendakian, yang penting teman-teman bisa tetap naik. Terus buat yang teman-teman yang nungguin dia di rumah sakit juga nggak apa-apa kalau misalkan mau dilanjut, karena kan kita udah persiapan logistik dan segala macam, kita udah ready gitu kan, kita tinggal naik. Nah setelah semuanya sudah clear, semuanya sudah mengiyakan, semua sudah apa istilahnya itu sudah saling oke, akhirnya kita memutuskan untuk tetap naik, yang ada di base camp itu kita tetap naik.